Pemirsa di seluruh tanah air, selamat berjumpa. Kali ini kami mengajak Anda untuk ke Pelabuhan Samudra Kota Bitung, Sulawesi Utara, mengikuti acara Gempita yang diwarnai dengan lomba kelompok pencapir gempita dan dirangkai dengan temu wicara. Selamat menyaksikan. Dengan mengharapkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, maka lomba kelompok pencapir Gerakan Nasional Masyarakat Peduli Industrialisasi Kelautan dan Perikanan atau Gempita Regional 4 dan Temu Wicara saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Ini saya tadi dibisikin katanya akan ada pertanyaan kehormatan. Regu A, Regu B, dan Regu C ini adalah pertanyaan kehormatan yang harus direbut. Jadi ini direbut Pak permainannya. Pertanyaannya hanya satu, ya. Siapkan kentongannya masing-masing. Jadi ketika Bapak Dr. Andes Mulyoto MM menyampaikan pertanyaan beliau, langsung yang sudah kira-kira mengetahui oh ya jawabannya begini, langsung cepat-cepat memukul kentongannya. Nanti saya akan melihat dengan seksama dari arah sini, juri juga melihat dengan seksama yang mana yang paling cepat memukul kentongan untuk menjawab pertanyaan kehormatan ini. Baik, kami persilakan Bapak, nanti langsung akan direbut oleh masing-masing regu. Soal yang pertama, sebutkan 3 sumber akses permodalan. Regu A, silakan. Perbankan dan koperasi. Oke, baik. Ini jawabannya ada 4, tapi sudah menjawab 2, jadi betul. Luar biasa. Jadi Regu A memenangkan hadiah pertanyaan kehormatan. Silakan yang membawa hadiah untuk naik. Kami persilakan Bapak Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan hadiah pertanyaan kehormatan ini kepada Regu A. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan juga pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, kita akan lanjutkan acara ini. Langsung kita memasuki lomba kelompok pencapir gempita. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk para peserta yang sudah hadir di hadapan kita. Bagaimana kalau kita teriakan bersama, teriakan yang tadi kita sudah janjian ya Bapak Ibu sekalian ya, yaitu apa kabar hari ini? Iya, sekali lagi, apa kabar hari ini? Gempita, gempita. Terima kasih, kita tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kelihatannya kita sudah akan masuk pada babak yang pertama. Saya harus berdiri di pinggir sini supaya Bapak Ibu sekalian para hadirin bisa menyaksikan bagaimana mereka akan meneriakkan yel-yel mereka. Kita mulai dari Regu A, kelompok usaha bersama KUB Fajar Bahari dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan omset usaha 2 miliar rupiah per tahun. Silakan. Perkenalkan kami dari KUB Fajar Bahari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Perkenalkan penyuluh pendamping kami, Bapak Ilyas SPI. Dan saya sendiri, Syarifudin. Dengan rekan saya, Pak Samsudin. Dengan rekan saya, Pak Rizal. Dengan rekan saya, Pak Suwardi. Sea moa tauna ompori sesekali. KUB Fajar Bahari, siap. KUB Fajar Bahari, oke. KUB Fajar Bahari, elko. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Regu A. Dan selanjutnya Regu B. Kelompok pengolah dan pemasar Poklasar Ustafu dari Provinsi Sulawesi Utara dengan omset usaha 48 miliar rupiah per tahun. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok Ustafu, utusan dari Provinsi Sulawesi Utara, dan juru bicara yaitu Ibu Salma Pakaya, pendamping saya yaitu Ibu Amsuryani Pakaya, dan juga Ibu Mariana Haji, serta Ibu Katrin. Usaha kami yaitu pengolahan dan pemasaran cakalang fufu. Usaha kami yaitu pengolahan dan pemasaran cakalang fufu dengan omset per tahun 48 miliar. Dan penyuluh pendamping kami yaitu Ibu Winning. Ustafu semangat! 1, 2, 3. Kami kelompok pengelola ikan Ustafu, mau cakalang fufu di Ustafu. Ayo yuk makan ikan fufu yang nikmat, gurih, lezat, badan sehat dan otak cerdas pasti. Ustafu, yes, yes, yes. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustafu. Kita lanjutkan dengan regu berikutnya yaitu regu C, kelompok usaha bersama Tanjung Karang dari Provinsi Gorontalo dengan omset usaha 1,5 miliar rupiah per tahun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KUB Tanjung Karang Provinsi Gorontalo bergerak di bidang perikanan tangkap dengan nilai omset 1,5 miliar per tahun. Dan sebagai penyuluh pendamping kami, Bapak Riswanto. Saya sendiri Iwan Asim. Dan di samping kanan saya Suparman Miu. Di belakang saya Arifin Langi. Di belakang saya Citon Hulop. 1, 2, 3. Bitea, bitea, deauhu, otalua, lonto tu dulio, dupoto. Amima, ode, deheto, motamo, halang, popehu. Tanjung Karang! Tanjung Karang! Tanjung Karang! Terima kasih. Terima kasih banyak Tanjung Karang. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kini kita memasuki babak berikutnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, langsung saya akan sampaikan pertanyaan di amplop nomor 1 ini. Siap ya? Sebutkan cara apa yang dilakukan oleh kelompok saudara untuk memperoleh keuntungan usaha yang lebih tinggi. Waktunya 1 menit dari sekarang. Bel. Melakukan penangkapan ikan di laut. Waktunya 1 menit masih panjang. Ada tambahan? Silakan, masih bisa terus, masih 1 menit. Untuk melakukan penangkapan di laut dan menambah kapal-kapal yang untuk dipakai untuk menangkap di laut. Waktu masih ada. Sebutkan cara apa yang dilakukan oleh kelompok saudara untuk memperoleh keuntungan usaha yang lebih tinggi. Menjaga kualitas ikan di pengenangan kapal. Di samping itu kita memasarkan langsung di kawasan lokal dan industri. Baik, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk regu A. Fajar Bahari, saya akan langsung menyampaikan pertanyaan berikutnya. Sebutkan dan jelaskan hal apa saja yang dapat mendukung saudara untuk menjadi kelompok usaha yang mandiri. Waktunya 1 menit. Ya. Yang bisa mendorong kami menjadi mandiri, bahwasanya kami mempunyai modal sendiri dan juga kami bisa di kelompok kami mempunyai supplier, sehingga dari supplier ini bisa kami memperoleh
bahan baku yang bisa kami kelola. Yang mudah kami dapatkan bahan bakunya melalui supplier tersebut. Dan itulah keuntungan kami sebagai kelompok karena supplier kami bermitra dengan Filipina. Makasih. Luar biasa, masih di bawah 1 menit padahal tapi bicaranya luar biasa, sudah menjelaskan segala sesuatunya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Ustafu. Sebutkan dan jelaskan pihak mana saja yang dapat dijadikan sebagai mitra kerjasama dalam usaha. 1 menit dari sekarang. Yang pasti mitra yang kami jadikan partner usaha adalah para pembeli ikan. Karena kami bergerak di bidang tangkap, maka yang pasti supplier itu kami sangat butuhkan. Dan juga kami sangat membutuhkan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan kami. Maka yang pasti perusahaan-perusahaan es itu pun kami hubungi dan dalam waktu yang tidak tertentu, tengah malam sekalipun kami diizinkan bisa beli es. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih. Untuk Regu C kita kasih tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Dan langsung kita akan beralih menuju ke babak berikutnya, babak kedua, yaitu soal-soal rebutan ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi kepada semua peserta untuk memegang kentongannya dengan kuat dan mohon didengarkan pertanyaan sampai selesai ya, karena ketika pertanyaan baru sebagian saya sampaikan dan sudah ada yang memukul kentongannya berarti saya harus berhenti untuk berbicara ya. Jadi itu berarti mungkin sudah kira-kira ada kemampuan yang ekstraordiner untuk bisa memperkirakan pertanyaan itu. Jadi dengarkan sampai pertanyaan itu selesai dibacakan ya. Saya akan buka. Sebutkan 2 jenis produk perikanan yang memiliki nilai tambah. Regu B, silakan. Itu tadi, itu bikin abon, kemudian pertama ikan fufu, nilai tambahnya menjadi isi perut menjadi bakasang, kemudian bisa diolah juga menjadi woku-woku, dan juga dagingnya juga bisa menjadi abon, kemudian tulang menjadi tepung ikan, dan pokoknya seluruh yang ada di ikan bisa dimanfaatkan untuk menjadi nilai tambah. Terima kasih, luar biasa Ustafu. Ini karena supporternya ini banyak sekali ya, jadinya semangat luar biasa Ustafu. Baik, perangkat sudah ada di hadapan kita. Saya akan membacakan soal untuk unjuk tangkas yang merupakan babak yang terakhir ya. Berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi dengan alat dan bahan yang telah tersedia ini di hadapan saudara-saudara sekalian, lakukanlah kegiatan pembuatan file atau pemfiletan ikan. Dan instruksi yang juga penting adalah bahwa masing-masing kelompok diwakili oleh 2 orang saja. Jadi tidak semuanya ya ke bawah, mohon dipilih 2 orang saja siapa yang akan turun ke depan panggung untuk melaksanakan pemfiletan ini. Ya, silakan karena waktu yang diberikan adalah 5 menit. Mohon Bapak-bapak dan Ibu untuk segera ke bawah ya. 2 orang saja dari tiap kelompok dan silakan juga juri untuk mendekat ya. Waktunya adalah 5 menit dari sekarang. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, kita kasih semangat. Iya, regu A, regu B, regu C, waktunya 5 menit, waktunya 5 menit. Tidak terlalu singkat 5 menit tapi juga tidak terlalu lama, jadi mohon tidak terburu-buru dan mohon juga untuk teliti di dalam melaksanakan pemfiletan ikan. Jangan dibisiki ya Bapak Ibu sekalian, mohon jangan dibisiki, jangan ada yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Ya, mohon tertib sedikit supaya semua berkonsentrasi. Bagaimana kalau kita kasih tepuk tangan saja ya untuk kasih semangatnya, tepuk tangan untuk regu A, regu B, regu C.
Jadi pembuatan file ini Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa merupakan satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka tujuannya adalah menambah nilai pada produk perikanan. Bagaimana panitia? Rupanya 5 menit sudah berbunyi ya. Lonceng menit yang kelima sudah berbunyi. Mohon untuk meninggalkan tempat dan berhenti untuk melaksanakan kegiatan. Juri akan melihat hasil dari apa yang dilaksanakan oleh setiap regu. Pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, di Pelabuhan Perikanan Samudra, Kota Bitung, Sulawesi Utara, telah hadir narasumber-narasumber yang akan banyak memberikan pengetahuan dan wawasan untuk kita semua. Dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu satu persatu narasumber ini yang akan berbicara sesuai dengan topik tema wicara kali ini, yaitu pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, mengawal industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru melalui pendidikan anak nelayan, membentuk wirausahawan perikanan melalui pelatihan, dan penyuluhan partisipatif berbasis teknologi informasi. Dan untuk topik tersebut, narasumber-narasumber kami dalam temu wicara kali ini, persis di sebelah saya, pemirsa dimanapun Anda berada, adalah Bapak Untung Prasetyono, APIMM. Beliau adalah dari Pusat Penyuluhan. Dan di sebelah Pak Untung ada Ibu Sarce. Ibu Sarce adalah Ketua Pusat Pelatihan Masyarakat Kelautan Perikanan. Terima kasih sudah hadir di sini Ibu Sarce. Nanti kita banyak ngobrol mengenai pelatihan ini Ibu ya. Kemudian di sebelah Ibu Sarce ada Bapak Insinyur Balok Budianto MM. Beliau adalah Kapuslat. Terima kasih Pak Balok. Di sebelah beliau ada Ibu Insinyur Rina MSI, Kapusluh atau Kepala Pusat Penyuluhan. Dan di ujung sana ada Kapusdik diwakili oleh Kabid Program Bapak Dr. Nur Huda. Baik, saya beralih kepada Ibu Sarce. Ibu Sarce adalah Ketua Pusat Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Kita bicara sedikit mengenai pelatihan-pelatihan Bu ya, di lingkup kegiatan yang dipimpin oleh Ibu. Dan kalau hasil dari pelatihan itu Ibu ya, tentunya selalu diadakan evaluasi begitu ya. Orang yang mengikuti pelatihan sebelum dan sesudahnya, kan begitu. Itu tentu harusnya ada bedanya gitu. Mungkin Ibu bisa cerita apakah ada suatu pengaruh yang luar biasa setelah pelatihan itu, khususnya mungkin dari segi income yang diterima oleh kelompok utama. Silakan Ibu. Ya, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa P2MKP atau pusat pelatihan itu manfaatnya banyak. Kita melihat banyak kelompok-kelompok. Walaupun mereka sudah berbentuk kelompok, tetapi apa yang mereka lakukan dalam hal ini? Nah, dengan adanya pelatihan ini, kita bina mereka. Seperti saya adalah pengolahan cakalang pupu. Nah, dengan membuat pengasapan atau pengolahan cakalang pupu yang kita praktekkan langsung pada saat pelatihan, mereka itu bisa mengetahui. Dan setelah selesai pelatihan, mereka kembali ke tempatnya, bukan dibiarkan begitu. Saya sebagai ketua kelompok, sebagai pelatih, saya akan tinjau apakah yang saya sudah latih ini sudah berhasilkah mereka melakukan hal ini. Nah, alhamdulillah dari Kota Manado itu saya sudah pantau hampir 50%, 60% mereka sudah dapat melakukan pengolahan. Walaupun dari pengolahan cakalang pupu itu banyak manfaatnya. Dari cara membuat untuk cakalang pupu, dagingnya bikin cakalang pupu, terus dia tulangnya bisa bikin woku-woku, kemudian isi perutnya bikin bakasan. Mereka itu adalah hasil untuk tambahan. Jadi mereka bisa ada yang mengelola bakasan, ada yang bisa membuat tepung terigu dari tulang ikan. Nah, ini mereka itu berhasil semua.
dan itu kami pantau. Nah, setelah kami pantau, mereka sudah melakukan hal itu. Bagaimanakah untuk mereka memasukkan pemasarannya itu? Kami juga pantau. Kami tidak mau sampai hanya mereka sampai membuat atau praktekan, bekerja kemudian tidak pantau. Kami akan pantau mereka sampai ke supermarket. Kebetulan saya adalah mitra dengan supermarket, saya bantu mereka. Dan setelah mereka sudah bisa sendiri, baru saya akan lepaskan pelan-pelan. Itulah pengalaman saya. Hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita akhiri temu wicara kali ini. Terima kasih banyak kepada semua narasumber, Pak Untung, Ibu Sarce, Pak Balok, Ibu Rina dan Bapak Nur Huda telah memberikan begitu lengkapnya ya wawasan kepada kita semua yang ada di sini dan juga para pemirsa berkait dengan langkah-langkah dan upaya-upaya kita untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM kelautan dan perikanan untuk mengawal industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian untuk narasumber kita. Dan selanjutnya pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada sesi berikutnya, sesi yang tentunya ditunggu-tunggu oleh para peserta lomba kelompok pencapir, yaitu penyampaian pengumuman total nilai dan juara 1, 2, dan 3 dari lomba kelompok pencapir Gempita kali ini. Tapi kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kita segera melanjutkan acara dan kini tibalah kita pada saat yang ditunggu-tunggu di mana kita akan mengetahui siapa yang menjadi pemenang di lomba kelompok pencapir Gempita itu. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Segera saya akan serahkan kepada Ibu Leni S. Syafi'i untuk menyampaikan pengumuman nilai-nilai serta pengumuman siapa yang menjadi juara. Silakan. Dari 3 kelompok usaha bersama, Fajar Bahari memutuskan kelompok usaha bersama KUB Fajar Bahari dari Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan nilai 93,6. Yang kedua, kelompok pengolahan dan pemasaran Poklasar Ustafu dari Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan nilai 90,4. Dan kelompok usaha bersama Tanjung Karang dari Provinsi Gorontalo mendapatkan nilai 80,6. Dengan demikian menetapkan kelompok usaha bersama Fajar Bahari asal Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kelompok terbaik tingkat regional, sehingga kepada kelompok dimaksud berhak maju sebagai peserta lomba kelompok pencapir final tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami persilahkan Bapak Dr. Andus Mulyoto MM yang dalam hal ini mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kepada juara 1 yaitu Regu A, kelompok usaha bersama Fajar Bahari dari Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sekali lagi kepada juara yang nanti di bulan depan akan mengikuti final lomba kelompok pencapir Gempita di Jakarta.